Halo, selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menulis atau memodifikasi dokumen Microsoft Word dengan format docx ya, defaultnya Microsoft Word. Kita akan mencoba menulis file Microsoft Word dengan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 lebih tepatnya. Di dalam bahasa pemrograman Python terdapat suatu modul ya, yang disebut dengan modul docx-tpl. Modul docx-tpl ini dapat memanipulasi, baik itu memodifikasi, membaca, menulis ya, file tipe Microsoft Word yaitu docx. Sebelum kita menggunakan modul docx-tpl ini, kita harus menginstal terlebih dahulu dengan perintah pip install atau pip3 install, tergantung daripada versi Python yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan Python 3, maka saya menggunakan pip3 install docx-tpl. Ya, tapi di sini saya tidak akan mendemonstrasikan karena di dalam komputer saya sudah ada atau sudah terdapat modul docx-tpl itu sendiri. Baik, sekarang kita mulai bagaimana cara menulis program sederhana di mana program itu akan membuat dokumen Microsoft Word dari template yang telah dibuat oleh kita sendiri. Oke. Karena kita akan membuat file Microsoft Word dari template, maka sebelumnya kita buat dulu template-nya ya. Karena di sini saya tidak memiliki Microsoft Word dan saya menggunakan LibreOffice. Kita buat dulu, jadi di sini file yang saya gunakan masih berbentuk file ODT. Yang kita minta nanti cuma ada nama ya, yaitu alamat, kemudian jenis kelamin. Ini. Nah, terlebih dahulu di sini untuk memberitahu modul docx template bahwa kita akan menulis di sini, maka kita menggunakan tag ya, tag seperti kalau kita mengetahui tagnya adalah tag Jinja. Ini nama tag, nanti ini akan didefinisikan di program yang akan kita buat. Nama, kemudian ini juga alamat, kemudian jenis kelamin kita singkat JK. Ini file ini kita simpan dengan format docx. Oke, cukup. Dan di sini format docx. Nanti kita akan hapus ekstensi docx-nya agar sedikit misterius ya, karena kita ketahui bahwa di komputer zaman sekarang itu ekstensi file itu menentukan jenis icon yang bisa ditampilkan. Seperti biasa, seperti lihat tadi, kalau kita ubah menjadi docx, maka akan berubah iconnya, berubah menjadi icon Microsoft Word. Tapi kalau kita tidak menggunakan extension docx, maka icon yang digunakan adalah bentuk asli daripada si file docx itu sendiri, yaitu zip daripada file XML. Oke. Sekarang kita akan buat listing programnya. Kita buat dulu file kosong. Oke, kita kasih nama aja dokumen.py ya, karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian silakan panggil atau gunakan program text editor yang Anda sukai, yang kita sukai. Di sini saya menggunakan Gedit, meskipun ada Idle 3 ya. Ada Eric juga Python IDE, tapi kita pakai Gedit. Ya, karena itu ya simbol. Oke, di sini adalah layar kosong
di dokumennya, file-nya masih sini 0 bytes ya, masih 0 byte. Kita dokumen PY pertama kita buat yaitu baris pertama dari setiap program yang saya buat di Linux, terutama untuk yang bisa diinterpreter langsung oleh Linux, itu kita menggunakan cbang ya. Cbang ini kan kita kan merintahkan terminal untuk mencari program di directory usr bin dan cari program nv, yang nanti program nv ini akan mencari program Python 3. Kenapa tidak user bin langsung Python 3 seperti ini? Bisa, namun saya menggunakan nv supaya nanti jika si Python 3 nya tidak diinstalkan di user bin, si nv akan mencari di mana binary daripada Python 3 itu berada. Jadi saya menggunakan ya sebagai hal yang istilahnya supaya mempermudah orang lain yang menginstal Python 3 tidak di user bin. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita import dulu modulnya yaitu docx template ya. Di sini yang bisa saja kita langsung import ya docx tpl. Namun kita tidak menggunakan itu karena kita hanya menggunakan satu objek atau satu kelas di satu fungsi di docx tpl, yaitu docx template. Jadi kita menggunakan seperti ini, dari from docx tpl ya, dari docx tpl import docx template. Oke. Simpan dulu. Setelah import, kita menggunakan karena saya favorit atau hobinya menggunakan object oriented programming OOP, maka terlebih dahulu kita membuat kelas ya, yaitu blueprint daripada objek yang akan kita buat. Kita aja kasih aja kelas tulis docx, bebas mau apapun terserah, tapi kalau bisa ya yang mudah diingat. Itu karena dokumen ini akan menulis docx, maka saya buat kelas tulis docx. Kemudian kita buat construction-nya, itu metode init def init atau metode init ini disebutkan constructor karena ketika kita membuat objek dengan menggunakan blueprint ini, itu kelas tulis docx, maka si metode inilah yang pertama kali akan dibuat akan dieksekusi oleh program, maka disebut dengan construction. Di sini kita meminta input user, itu tadi nama. Di sini ada variabel nama, meminta input user, nama itu sendiri input dari user, nama. Kemudian kita minta tadi alamat, juga input alamat, kemudian tadi juga kita meminta jenis kelamin. Nah, ini adalah semua merupakan variabel-variabel yang dibutuhkan oleh program. Untuk jenis kelamin kita kasih L atau P saja. Oke, khusus untuk jenis kelamin kita akan membuat apapun yang dimasukkan user, baik itu huruf besar atau huruf kecil, akan diubah menjadi huruf besar semua. Maka kita menggunakan salah satu metode manipulasi string dari Python, yaitu JK sama dengan JK ya, upper. Ini berarti variabel JK akan di reassign, yaitu berisi variabel JK yang telah di uppercase. Kemudian kita juga akan membuat variabel nama file ya. Jadi ini untuk membuat nama file secara otomatis. Itu kita akan apapun yang dituliskan, nama yang dituliskan oleh user itu akan membuat menjadi nama file yang akan di-generate oleh
docx template ini. Oke. Format nama. Sorry. Salah. Iya. Oke, kemudian kita buat perangkap jika JK isi daripada variabel JK ada di dalam L atau P, maka panggil programnya, panggil metodenya. Kita buat itu, nanti akan kita buat itu metode tulis. Belum kita buat ya. Tulis ini akan berisi dari variabel-variabel yaitu nama, alamat, JK, dan nama file. Oke. Nah, jika ya si JK itu tidak berisi L atau P, maka tuliskan nama, jenis kelamin salah. Oke, lanjut. Di sini sudah selesai konstruktornya. Nah, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan yaitu metode tulis. Maka kita buat lagi metode tulis. Sorry. Metode tulis ini pertama dia akan mengambil data diri sendiri, self, kemudian nama, alamat, JK, dan nama file. Oke. Baru di sini. Sorry. Nah. Kemudian barulah kita menulis si data-data yang nanti yang telah dimasukkan ke user ke dalam template yang telah dibuat tadi di file Microsoft Word. Nah, kita buat dokumennya. Dokumen itu adalah ya fungsi, kita manggil fungsi docx template dengan passing nama template-nya, yaitu template. Tadi kan kita sudah buat template. Nah, ini kita langsung buka dokumen, ya. Oh sorry, kita buat isinya apa? Isinya di sini adalah suatu dictionary. Itu dari yang ditulis di file Microsoft Word, namanya berisi variabel nama, kemudian alamatnya berisi variabel alamat, kemudian JK-nya berisi variabel JK. Saya sengaja nama tag Jinja yang tadi di file Microsoft Word itu sama dengan nama variabel supaya tidak pusing. Ya, kita cari yang mudah-mudah saja. Kemudian tulis, render. Nah, render dokumen docx dengan isinya variabel isi. Oke, setelah itu simpan. Dokumen save dengan nama file apa? Kita bisa tulis nama file secara hardcode, tapi itu kurang baik karena kita tadi sudah membuat di berbentuk variabel, maka kita buat nama file. Selesai. Oke. Setelah itu karena ini blueprintnya sudah selesai, maka kita akan coba menjalankan program ini. Apakah sudah bebas dari kesalahan ketik atau belum? Pertama, kita kasih dulu izin 777 ke dokumen
Ya pasti 777. 777 itu adalah read write executable. Nah, read write executable bagi semuanya. Bagi ini sebenarnya hal yang jelek tapi mudah. 777 udah karena mudah. Jangan diikuti ya seperti itu. Oke. Kita coba panggil. Ada kesalahan, ada yaitu no modul doc TPL. Jadi saya nulis seharusnya doc TPL tapi doc egg ya TPL. Oke. Cek dulu. Nah, sudah tidak ada salah tulis. Baru setelah itu kita panggil atau kita buat objeknya. Tapi sebelumnya kita buat dulu perangkap ya, jika nama sama dengan main, maka buat objeknya aplikasi aplikasi. Nama itu apa, variabel aplikasi itu boleh apapun ya, itu boleh bebas. Jadi line nomor 23 dan 24 ini adalah perangkap jika si dokumen .py ini diimport oleh program Python yang lain ataupun oleh interpreter, maka dia tidak akan menjalankan aplikasi sama dengan tulis docx. Dia hanya akan mengimpor isi daripada dokumen.py mulai dari import import sampai dengan seluruh kelas. Tapi nomor 24 tidak akan dilaksanakan. Ketika dipanggil langsung dan tidak diimport dengan statement import, maka akan langsung membuat objek tulis docx. Kita coba. Kita bersihkan dulu ya. Nama. Oke. Kita kasih nama kita sendiri. Jenis kelamin laki-laki. Nah, ada otomatis di sini nama. Nah, sudah seperti itu. Oke. Kita coba dengan asal isi. Asal isi jenis kelamin. Itu jenis kelamin kita tulis K. Jenis kelamin salah. Oke. Kita buat lagi. Sekarang kita coba nama perempuan dokter. Perempuan. Ini kecil, maka di sini akan menjadi uppercase. Nah, seperti itu. Oke, mungkin video yang kita buat hari ini cukup sederhana, hanya untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa Python 3 dapat membuat file atau memodifikasi, memanipulasi file docx. Ya. Demikian video sederhana ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.